Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Leres nggih. Pun kula maknani nggih. Iki maknani model kuno. Inna wa satuna wa ta'ala iku la yazlimu iku ora ngani ngaya sapa Allah taala. Miskola darroten ing sak jeke kuno maknani sak lubute wiji sawi. Tapi kalau ora roh wiji sawi apa ya ora roh pokoke darroh niku sesuatu yang kecil yang enggak terbagi-bagi lagi niku namine napa? Darroh. Nah, kiai milenial sakniki maknane niku atom. Iki ana sing gak trima partikel napa? Partikel. Semana nih wiji sawi ijek cilik, ijek kurang cilik. Wa intaku lamun ono apa ikilah dzarrah, iku hasanatan, iku barang sing apik. Yudha iba mongko pesti nikelna sapa wa taala ing hasanah. Wa yu'tilan maringi sapa wa taala miladunhu saking kersane Allah, maringi ajron ing ganjaran aziman kang agung. Fakih famoko hale kaya apa idza ji'na nalikane nekakno kita mingkuli ummatin saking saben-saben umat. Ingsun nekakno bisaidin kelan siji seksi. Wajina lan nekakno kita bika kelan sira Muhammad to bika ing sira Muhammad ala haula ing atase mengkon-mengkon kabeh. Tak tekakno saidan hale dadi seksi. Yauma idzin ing dalem dinane ityani syahada wa to ji'na mingkuli ummatin bisyahid ya wadu seneng. Sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina wa asaw lan padha durakani sapa alladzina ar-rasul ing rasul. Nah diwaca langsung wa asaw ar-rasula. Seneng lautusa wa lamun den ratakno bihim lan wong akeh apa alar bumi. Wala tumunalan ora nutupi sapa wong akeh, ora nutupi Allah ing Allah. Utawa ing Allah hadisan ing siji pembicaraan apapun to hadisan ing omongan apapun. Jadi iki kula nerusakan ngawasipun Mbak Soleh tapi beda generasi, beda model, pokoknya podo soleh ngoten mawon. Mbak Soleh soleh dobel, jenenge soleh wong napa? Soleh. Nek sing ra iso soleh pokoke jenenge tok napa? Soleh. Soleh. Oh, nek sampean ora kiai, nek anakmu penting undang Gus yo diceluk. Jenenge Agus, kok kabeh wong ngundang Gus. Kesuwen kan dadi Gus dadi dadi kiai barang anakmu jenenge napa? Agus. Niki ngeten kula terangno masalah disiplin ayat. Saya mengkaji ayat ini itu lama sekali, termasuk di dalu terus saya kula mau kitab Sulaiman Al-Jamal. Tapi ini sekaligus meringati guru kita Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau nanti guyon ngendikan mek kula ngeten. Ini sekali sampean salah sesat, bener-bener sesat. Dewi bangun teng kula ngeten, hak nek aku pengen ngaji tafsir, aja geman maca tafsir, mari goblok jeneng. Kula ge mikir wong kepengin iso tafsir tapi nak ngaji tafsir dari marai goblok. Tak pikir. Nggih boten kula bantah, wong kula pun iskal dadi bantah iku ora anak paham. Coba wong saiki ora paham bantah iku sesat, ora paham kok bantah. Bantah iku paham, sik lagi bantah. Jadi kalau buatan bantah, wong banyak buatan pati paham. Sesuai kalau ya alim tambah alim, akhirnya tambah paham. Akhirnya ya bantah, bareng paham itu bantah. Bantahnya, lah nak pengen alim tafsir, buatan sinau tafsir, itu goblok. Lah nak sinau tambah goblok. Maksudnya beliau begini, kalau orang ono tenang. Saya berkali-kali ketemu beliau sebelum wafat masalah tafsir. Ini rumah tenang. Apakah seorang mufassir itu terikat madhabnya? Apa terikat kaidah tafsir? Mohon sing ngarep jawab murid-murid Mbak Soleh. Seorang mufassir itu terikat madhabnya? Apa terikat lafaz yang ada di Quran? Ayo jawab. Mesti ra iso. Sana nyanyi. Misalnya begini nih yang ini sekaligus pulau tahadus bin nikmat. Saya itu kan termasuk awaluman talaqo kitab Mbah Mun al-Ulama al-Mujaddidun teng Madinah. Lala kula beto terus kula nate awas teng Madinah.
Itu pertanyaannya begitu. Misalnya gini, kan sekarang baru tren di ulama-ulama Al-Azhar mewajibkan zakat matum biduhul ardi. Ya apa saja yang dihidupkan oleh bumi atau ditumbuhkan oleh bumi itu wajib nopo? Zakat. Misalnya petani kakao, petani melon, petani tebu, semuanya wajib nopo? Zakat. Di mana kita tahu secara lama sekali kita meyakini zakat itu hanya apa? Kutu ahlil balad. Nah pertanyaannya begini, kalau Anda seorang Syafi'i kemudian mentafsirkan ayat wa mimma akhrajna lakum minal ardh, semua yang ditumbuhkan atau yang saya tumbuhkan dari bumi itu ma itu umum apa khusus? Umum. Sehingga Yusuf Qaradawi mati-matian mewajibkan zakat apa saja karena ma itu umum. Kan anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Pertanyaan saya ke Yai itu, apakah seorang mufassir itu terikat madhabnya sehingga ma itu umum ditaksis dengan kod? Paham ya? Ma apa saja yang ditumbuhkan oleh bumi itu ditaksis kod. Apa yang orang Syafi'i menjadi liar karena ma umum. Terus sampean milih ndi? Apa ora iso? Bismillah raiso tak ngaku raiso tak terangno lho nak raiso ya bantah-bantah aja koyo Islam kota raiso lah bantah penting sunah rasul itu pinter sunah rasul itu apa? Pinter niru sing fisik-fisik itu gampang karena ini tuku celana ralan itu gampang tapi nak niru alime kan mau niku jabrian. Loh, mungkin nanti terkait ayat ini semuanya tentang itu kaidahnya ya. Ma itu umum kan apa saja apa tertentu. Ma itu loh. Umum kan? Kalau umum berarti sampean yakin wajib zakat melon. Loh, nak muni sing muni mboten mesti medhit. Nggih jawaban kula kenging tentang Mbah Mun. Lah niki pertanyaan kangge medhit apa kanggo wong lomo? Nak kanggo wong lomo ora diwajibno lah ya tetep sedekah atau zakat wis bakat lomo. Bahkan sak dhuwure 2% setengah atau sak dhuwure usur atau nisful usur. Dan ini kalau bedhek malih gak ben latihan ngaji fikih. Ketika orang petani melon itu nanti dihitung zakat tijarah atau zakat zuruh. Ra iso meneh. Anda nek senengane ngaji terus dijanjeni swarga iku seneng. Jak mikir seneng. Mane kula kapok ngaji Bojonegoro. Mane serat tak baleni. Wes roh lakone Bojonegoro ngaji terus dijanjeni swarga. Jak mikir wis ra iso. Nah ini padahal ya kalau beda ini. Ketika seseorang petani melon itu zakatnya zuruh apa tijarah? Iku jawab nekat ora dipikir. Begini kasusnya itu begini ya. Ini dengerin betul. Yang digambarkan ulama dulu itu sekarang benar-benar nggak ada. Saya itu punya teman orang kaya. Kocok larat ya roh nih. Kocok aneh-aneh itu sudah suka. Roto kecelakaan. Dia itu punya uang 200 juta biasa 300 juta. Itu dia pedagang melon. Saya dengerin lagi ya. Itu pedagang terus dia itu dake itu tekelek campur macam-macam. Kalau dia kulaan melon di pasar atau nebas petani itu sudah mahal, maka uang 200 juta itu dipakai nyewa lahan, paham ya? Juga nyewa petaninya terus ditanduri melon, padahal dia mentalnya pedagang bukan petani. Sehingga meskipun panennya besar semuanya bagus, kalau rego anjlok ya susah karena mentalnya pedagang. Kalau mentalnya petani kan enggak, asal melone wapi regane jatuh lah kan dikeloni diabungi, pokoknya seneng karyanya bagus. Kalau mental pedagang kan enggak mau tahu, meskipun bagus kalau harganya jatuh kan ngenes. Nah, lalu pertanyaannya, ketika dia nandur melon itu seorang petani apa pedagang? Pedagang, makanya yang muni zuro ngawur. Itu satu suratul masalah yang enggak pernah kebayang di ulama dulu. Ada penanam tapi mentalnya pedagang. Coba kalau Anda
pedagang melon, efektif mana kulaan di pasar atau nebas dengan menanam sendiri nyewa? Kulaan. Loh, kalau kulaan kan sudah mahal, makanya dia supaya badinya berlipat-lipat itu nandur dewi. Tapi dia tidak petani nyewa. Nah, makanya ulama berdebat. Lalu seperti ini zakatnya petani zuro apa zakat pedagang? Orang jawab benar. Itu gue maksud masa LPR. Enggak tasnya aku, tapi orang tak jawab. Mau tamu Pak. Ngono kok apa? Nah ini penting dalam disiplin ilmu. Kemarin saya komunikasi sama orang-orang pinter. Masjid juga gitu kasusnya. Dulu yang namanya masjid itu ya satu. Karena yang imami sing ahli fikih, sing tasawuf wis dadi wali juga. Saiki sing tasawuf lah kok pengen jadi pemimpin ya rada aneh zaman akhir. Oke, terus masjid tambah-tambah, ada masjid toreko, masjid macam-macam. Terus kadang tidak ormas. Yang satu darani rasah, satu darani rasah, akhirnya ada beberapa masjid. Itu masih bagus lah saingan masjid, saingan iklan malah repot, terus disyukuri mawon. Nah sekarang ada fenomena baru yang ulama dulu nggak pernah membayangkan, yaitu ada orang kaya raya kalau urun yang masjid talun itu rapati ketoro, akhirnya gaya masjid sendiri 100%. Dan ketoro nak masjid itu benar-benar milik dia, padahal sudah ada masjid setempat buat kategori masjid. Karena kalau dia urun 1 miliar di masjid talun, wah paling kok diaku keluarga nih Mbak Soleh, kan gak sumbut. Mendingan gaya masjid dewe terus mewah. Dan itu banyak di Jakarta. Pertanyaannya adalah urgensinya apa bikin masjid itu? Lalu nanti kita mencari hukum ta'adudul Jumatan gimana wong? Mbok haram no iku gawe masjid dadi syiar Islam, wong kubahe mewah. Mbok setujoni dadi masjid tandingan. Dan nanti mesti lebih rame karena tinggal nyari qori yang suaranya bagus, nyari imam yang terkenal. Sing ya, iki wong hasud. Ya hasud itu penting kan. Keduanya seru. Artinya gini, ada suratul masalah yang ulama dulu itu nggak pernah bayangkan. Kalau ulama dulu bayangkan yang namanya masjid ada karena perbedaan ormas, perbedaan mazhab. Ini enggak, orang kaya ingin bikin masjid. Karena kalau urun 1 miliar 2 miliar di masjid yang lain kan orang ketoro deh. Nah 100% bangunan di ini kan saudara nih masjid Abdul Rauf. Tapi kumohal deh, kumohal. Kan bisa pakai namanya, orang nggak boleh protes masjidnya dia. Nah makanya itu jadi PR. Lalu hukumnya gimana? Cara sampean hukumnya Jumatan di situ sama enggak? Nah hukumnya untung untuk duit wow dari jenengan. Nah hukum dunyane jawab no? Untung. Hukumnya sah ta ora? Untung. Nah makanya zaman akhir itu ada banyak pertanyaan. Maksudnya balik-balik tentang Dewi Bang. Kalau kamu mengkaji Quran terikat tafsir maka menjadi goblok karena ada taswirul masalah yang enggak ada di sekarang. Lah nek ngimani tafsir wis Indonesia sesat. Misalnya ya Yohanes delok ning Jalalain, delok ning Alibris, ya ahla Makkah. Terus ubudu rabbakum, he penduduk Makkah nyembah pangeran. Aku wong Indonesia ora ngerti. Sing tafsir ya Yohanes ya ahla Makkah apa ya ahla Bojonegoro? Makkah. Makkah terus misalnya ono cangkem elek. Oh, ketika dari pangeran Makkah. Tapi pertanyaanku lagi manusia apa wong Mekah? Ya Yohanes eling-eling manusia kan? Nah, berarti manusia siapa? Siapa saja. Tapi seorang mufasir karena tahu zaman itu sing dikandani wong Mekah ditafsiri ya ahla. Tapi misalnya terus mbok imani, khitab ini untuk ahli Mekah, tak kira seorang nggone tafsir Jalalain ning Alibris. Sarap to. Oh, sarap banget, gendeng banget. Tapi misalnya ya Yohanes itu, manusia sapa wae termasuk Bojonegoro. Mana ada Bojonegoro Nabi? Zaman khitab iku mesti rong lebu ge betul. Kowe milih ndi? Mekah apa umum? Makanya ini penting, ngaji tafsir itu penting, ngaji sama orang yang ahli yang makanya itu guyonannya bangun. Nah, gue sinau tafsir mari goblok. Maksudnya contohnya seperti itu. Ada lafaz tafsir yang nggak boleh menjadi ikatan atau catatan kayak tadi ya ayuhan nasu ditafsiri. Ya alam Makkah. Padahal Quran kafatal linnas.
Ya tapi tafsir Jalalain atau yang sekarang ditulis Bab Bisri jadi tafsir Al-Ibris itu kan terikat asbabun nuzul atau asbabul wurud. Di mana konteksnya itu misalnya afara'aital ladzi yanha. Yanha itu siapa? Aba Jahlin. Ya kan? Abdan idza shalla. Isinya Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang misalnya ada daerah tertentu yang ada orang melarang sholat, pakai ayat itu apa pakai ayat yang lain? Pakai ayat itu kan? Paham ya? Meskipun ayat itu awal-awalnya untuk Abu Jahal. Kemudian ada ulama bikin kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la khusus. Sama Iqra ya Muhammad. Saiki terus kowe mau maca, kan dikongkon kan Kanjeng Nabi. Iqra ya Muhammad. Terus akhirnya wong Islam gak gelem belajar. Yang pangeran utus nabi ini kowe kok melok-melok. Iku goblok apa pinter? Goblok. Kok bingung kok ora tak jajeni swarga kita. Kalau Bojonegoro mulane rahasia. Beneran malah ben pisan iki tok. Kula layak rencanane pisan tok. Ora rencana pindho. Nah ini penting, makanya ngaji sebelum ngaji melangkah jauh itu ulumul Quran itu dipelajari. Saya alhamdulillah di Jogja meskipun banyak orang-orang pintar itu tetap ngaji ulumul Qurannya sama saya. Ya tak bully bae kula, ben roh. Mau enak wae. Mondok mulai cilik ra dadi kiai, kono artis tobat langsung dadi ustaz dah. Untungnya ayu wong do ikhlas lan elek piye. Adene wong do ikhlas perkarane ayu ora kok perkara iso iku ora perkara. Akhire ra wis gelem ae ngrungokno. Andene ora ngrungokno delok iku. Kok enak. Sing bapak ngaji nganti tuwa ora mesti dadi ustaz. Ngono artis debutan. Kowe hasud ya kliru berarti ngalang-alangi rahmate pangeran. Dukung ya goblok. Wong ora momoni kualifi. Kowe milih ndi? Nentang hasud. Dukung goblok. Milih pilihane loro tok. Milih. Nentang hasud. Wong apik dadi wong apik kok mbok tentang. Contoh artis dari ustadzah itu kan dari menjadi seperti itu menjadi baik. Kok mbok tentang. Hasud kan? Dukung. Belum, karena untuk jadi ustadzah kan ada kualifikasinya. Untuk gak sertifikat kotalon kan mesti ada pertanyaan. Tahu ngaji gak itu. Nah, makanya zaman akhir itu banyak fenomena yang kita itu tidak bisa jawab. Terus sering takut bolak-balik. Gus, nak ono mu'alaf di Jakarta kan banyak mu'alaf langsung jadi ustadz nasional. Mau ngaji ning ndi ora roh, tahu-tahu jadi ustadz. Kowe menentang itu hasud. Wong mu'alaf jadi Islam langsung ustadz kok tentang. Tapi dukung ya ora roh aku. Karena gak mau kualifikasi umumnya wong dadi ustaz tak ngaji sik, dadi cadalem sik. Ning pondok ya tau ditazir macam-macam. Sampai kiai ini tau mijeti khidmah karo pondok. Tua-tua melarat suwi terus mati lagi mapan pena. Ustaz terus mati. Biasanya kan tradisi pondok kan mapan kan tadi nak meh. Oh, biasanya sangka boyong pirang tahun, ini melarat pirang tahun. Biasanya pinten tahun, sing ora keluarga kiai. Iso dihitung Gus. Nah sing keluarga kiai relatif cepet biasanya. Biasanya 2-3 tahun wis direktur MTS. Enggak sing ora keluarga kiai. Pirang tahun? Kowe rong mapan nanti. Piro biasanya? 15 tahun. Suwi. Boyong 15 tahun enggak jelas terus suwe-suwe. Payu tahlil se talqin. Terus diwongno bupati pendak pilkada. Sarung. Terus ana keblodrok dukono biasane gitu kader-kader. Nah ini kan enggak pernah memenuhi kualifikasi ngaji tahu-tahu jadi ustaz. Pertanyaannya adalah kalau kamu menentang hasil, kalau kamu setuju itu bodoh. Bagaimana kita mengesahkan satu disiplin ilmu yang tidak memenuhi kualifikasi? Karena ilmu itu butuh sanad. Kalaupun bisa bahasa Arab itu butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka kamu lihat dia ngaji di mana, asal usulnya gimana, tahu-tahu fatwa begitu. Fatwa itu menjadi otoritatif setelah disahkan sekian sanad. Enggak boleh teks saja tidak cukup. Saya beri contoh sekian teks itu tidak cukup. Di Bajuri, di Iana itu jika ada walimatul ursi terjadi ikhtilatul rijal wan nisa itu semua kita menyebut haram datang. Apa? Tapi setahu saya guru-guru kita, Mbah Mun ya datang, keluarga Talun kalau santrinya nikah ya datang. Saya sendiri asal gak ada udzur ya datang. Kalau itu rencana Nabi Safif Wahyo resepsi di Pulau Datang.
Pokoknya nak ono wong wayo ke resepsi sa pasti kepengen delok tontonan kegaduhan. Tapi nak sampean gak wayo, rabi ora mesti teko, tapi nak wayo ke resepsi teko. Karena pasti banyak tontonan menarik. Kegaduhan. Nah, pertanyaannya gini. Antara teks yang dibajuri kan beda dengan ahwalu masyayikhina. Ternyata ahwalu masyayikhina hadir meskipun ada ikhtilatul rijal Indonesia. Karena pertanyaannya selalu begini. Kowe nek ora teko, iku jenenge ngendari haram apa ngendari silaturahim? Makanya ilmu yang di kitab itu tidak cukup. Makanya idza matal alim dhaba sulusal ilmi. Sebagian ulama orang darani sulusul ilmi tapi sulusal ilmi 2/3. Makanya saya sering komunikasi sama Mbak Mun. Ketika seseorang nggak datang di acara walimatul ursi yang ada ikhtilatul rijal wan nisa, pertanyaannya itu ngendari haram apa ngendari silaturahim? Ayo jawab. Kalau ngendari haram dia ditulis wali, kalau ngendari silaturahim berarti statusnya kotor rahim. Coba. Kalau kotor rahim kan haram, berarti yang nggak hadir malah yang apa mana nak bakatnya medit di kalang amplop tambah haram. Maka jangan-jangan yang nggak datang di walimatul kursi itu kombinasi medit dan kuper. Wes medit plus kuper. Atau jari kancaku, ono sitok aneh Gus, bojone elek dadi isin. Parah. Mergo nak sing bojone ayu iku semangat teko. Kepengen ndudono kanca-kancane. Dadi anggere sing teko kok dhewe ari wa min alamatihi. Mulane cara kanca-kancaku, rabi sing piye Gus? Pokoke sing pantes dijabu. Ya, cara definisi ono umume sing pantes dijabu. Lah kan ade nyali ngajak cah gendut wae elek nak wani. Dan awani ya monggo, maksudnya suami bernyali no. Nah ini saya ulang lagi, pentingnya ngaji. Jadi teks di kitab itu tidak cukup. Butuh otoritatif selektif dari guru-guru kita. Ya, saya ulang lagi, butuh otoritatif selektif dari guru-guru kita. Karena kalau teks saja jelas, kalau ada ikhtilatul rijal wan nisa maka hukumnya itu kan seperti ono kiai latihan sufi, daftar wali tapi ra wali-wali. Kok hasute mau kiai teko ning pejabat elek-elek kiai. Terus dalil wasarul ulama mayatuna babal umar. Elek-elek ulama sing teko ning gone omahe pejabat. Terus gedeng kiai sing teko ning pejabat. Ngajimu lagi pirang dino. Kiai-kiai soleh teko ning pejabat iki yo niate dakwah. Mbah Soleh mriki nu riyen camat yo barokah nganti saniki. Sampean kiai ora mesti barokah kaya camat Mbah Soleh. Ora mesti. Kulo ki nate disoal ngoten. Gus kiai-kiai sarang kok kerja teko ning Umar ngene. Lah terus piye? Terus dene dalil iku. Kita pemilu ora cukup. Nabi Musa malah ra teko ning Umar, teko ning Firaun. Terus barane elek-elek Nabi Musa mergo sowan Firaun. Iya Gus. Lah menan ngaji sing khatam. Karena Nabi Musa datang ke Firaun ora nggo proposal tapi dadani Firaun. Kiai-kiai dolan ning Umar mergo nata Umar. Nek gak ditata kiai ora ana musala, ora ana masjid, ora ana gerakan tapi kok tapi kok pengias awakmu. Lah kula tekane iku krana apa yo takono dhewe. Tapi setidaknya barokahnya ngaji kamu ngerti ternyata ada nabi besar termasuk ulul azmi datang ke Firaun. Itu bukti bahwa hadis tadi tidak umum. Tidak semua yang datang ke pejabat itu jelek. Tapi yang niatnya jelek ya jelek, yang niatnya baik ya baik. Kayak Musa datang ke Firaun. Tapi kan nuruti teks saja ya, teksnya gitu elek-elek ulama sing teko ning Sumaro. Nak nuruti teks. Tapi kalau melihat ahwalul masyayikh selama ini kan ya baik-baik saja. Ya, maksudnya baik-baik saja ya. Guru-guru kita meskipun baca teks itu ya tetap mereka biasa datang ke Umar. Agak ngono ya ora ono yasinan tenan, ya ora ono tahlilan, ora ono ngaji. Wong kiai ini ra gelem mendekati napa? Umar. Jelas ya, terus kula suwun ngaji niku ojo sekedar teks, tapi ada berapa seleksi dari para guru-guru kita, karena itu yang punya otoritas. Ya karena itu yang punya nopo
otoritas. Terus kula suwun, jadi ini penting sekali. Jadi misalnya kata hasanah, ini balik tengah ayat ini. Kata darro itu di kamus-kamus maknanya sekarang sesuatu yang sangat kecil. Itu orang Arab bilang apa? Darro. Ya kuno ilinge yang sangat kecil wiji sawi. Ana semuni semut kuda. Nah, wong modern semut itu gak kalah cilik mbek kumane semut. Kumane semut. Semut itu jadi cilik, luwih cilik kumane semut. Kumane semut. Ada orang bilang kok atom. Atom cek kalah cilik partikel. Tapi saya secara pribadi setuju yang ditafsirkan atom, karena atom itu suatu kecil punya kekuatan. Kalau semut kuda itu dibides itu mati. Padahal darah di sini maknanya suatu kecil tapi punya power, punya apa? Kekuatan. Saya punya bukti secara teori bahwa makna saya itu benar. Meskipun makna yang dulu ya tetap benar karena bisa dikiaskan, ya Pak? Bisa dikiaskan. Ya ini saya punya hadis musalsal dari Rasulullah SAW. Ya di ayat ini. Di riwayat Ahmad ini ada di kitab, beberapa kitab ada. Yang jelas itu yang ada di Musnad Ahmad. Inna wa ta'ala yastakhlisu rajulan min ummati. Allah memanggil salah satu umat saya, satu orang. Ala rusil khalaik, dipanggil di depan banyak orang. Terus kata Allah, fayan suruh alaihi sijil apa tis'an wa tis'ina sijillah. Kemudian digelar ada 99 box. Kullu sijillin minha maddul basar. Setiap satu box itu panjangnya dan besarnya sepanjang mata melihat. Kayak apa? Kira-kira ya ta'alum sampai kota sepanjang mata melihat itu satu boxnya saja. Lah itu 99 box dan itu semuanya dokumen kesalahan. Kayak rapat di pengadilan tipikor neng hakime sak gebok semuanya daftar apa? Kesalahan. Wes. Dan Allah itu sangat fleksibel. Allah itu pertama ngedikan gini. Wahai hambaku, kamu melakukan ini semua punya alasan afalaka udhrun. Hadis itu memang saya hafalkan. Apa kamu punya alasan kenapa melakukan kesalahan ini? Enggak, Gusti. Salah ya salah saja. Enggak, memang saya salah. Lucunya di antara pertanyaannya Allah itu begini. Adzulamat kakata bati al-hafidun. Jangan-jangan malaikat pencatat itu sentimen. Kalau kamu baik gak ditulis, kalau jelek ditulis. Mulane malaikat itu Fatihah ben gak sentimen. Kata orang itu enggak Gusti, malaikat sudah profesional, enggak sentimen. Terus dia putus asa, sudah ini jelas neraka ini. Punya kesalahan kok sampai 99 box yang per boxnya itu sepanjang mata melihat saking besarnya. Terus kata Allah, ketika dia putus asa pasti min ahlin nar. Tapi kamu tenang saja. Bala innalaka indana hasanatan. Kamu tenang saja, kamu punya satu hasanah. Terus si orang tadi protes untuk pengiran. Ya Allah, gunanya apa satu box kebaikan dibanding box sebanyak itu? Mau dijupuk kotak cilik? Cilik betul. Kamu punya satu kebaikan. Wa inna kala tuhlamul yaum, dan hari ini kamu tidak akan mendapatkan kezaliman. Kemudian box kecil tadi dibuka, di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kata Allah bilang sama malaikat itu, timbang. Setelah ditimbangnya itu tadi hanya box kecil yang tulisannya la ilaha illallah Muhammadur dengan 99 box yang semuanya kesalahan. Terus kata Allah timbang, kata malaikat. Ditimbang malaikat nimbang. Fatoshat as-sijillat wasakula ismullah. Timbangan 99 box kesalahan itu jumpat kalah sama ismu. Iku la ilaha illallah Muhammadur. Terus dawuh Kanjeng Nabi, fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Ketika dibandingkan lafaz Allah tentu lainnya tidak ada nilainya. Itu penting. Nah, terus Nabi baca wa intaku hasanatai yudhoi. Ini makanya saya setuju darro itu maknanya atom karena punya kekuatan. Kalau sampean tanya kenapa bisa gitu, sekarang bandingannya gini. Kalau malaikat tidak memenangkan la ilaha illallah, malaikat ini berarti malaikat kriminal. Lah orang kriminal sih, bagaimana mungkin ada la ilaha illallah dikalahkan sama yang lain? Kira-kira gini ya, ada orang di kiri saya itu 10.000 orang manggil saya, Gus ini. Satu orang bangun manggil Rene, kira-kira tak menangkan siapa? Bangun kan? Dibanding 10.000 orang, Gus Rene, bangun satu bilang hak Rene. Sama, malaikat juga gitu.
Iku ana namaku, liyane ana namaku, milih ndi? Kalau bandingannya gitu, iku sakmono aki iku ora ana namaku, iki ana namaku, milih ndi? Milih sing ana asmane Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak akan kalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini penting dan itu terus Nabi kemudian baca ayat ini innallaha la yuzlimu misqala. Kalau melihat hadis itu, darah itu lebih dekat ke mana antum karena bukan sekedar kecil tapi punya kekuatan yang dahsyat atau yang paham ya? Tapi misalnya orang semana nih sumut kuda, biji sawi itu kan mau mano analogi, mano kias pokoknya butuhnya barang cilik. Tapi saya melihat hadis tadi cenderung darah itu mana nih antum karena kita butuh kekuatan besar untuk mengalahkan sekian sayyi'ah. Ini penting saya utarakan karena sekarang banyak orang itu ngaji tafsir tapi nggak pernah baca tafsir. Padahal baca saja masih potensi goblok tadi, apalagi tidak baca. Mus ora tau maca, ora ndek guru ceramah. Kue nentang kok hasud, setuju goblok. Milih. Hasud iku ya dosa, goblok ku ya dosa. Afhasul ma'asi ku goblok jare Imam Ghazali. Elek-elek maksiat iku goblok. Mulane wong goblok ku ora iso kefoto, mergo men maksiat. Padahal saat kefoto iku ora maksiat, padahal dhekne wis gowo. Maksiat. Ana anggap goblok kefoto iku perkarane wa nuru wa ila yubda lil aksi. Padahal wong goblok ku dosa terus. Orang dosa dia itu cara pandang terhadap Allah itu keliru. Orang keliru gini, saya sering ketemu orang-orang ekstrim di kota itu, sering tak gede gini. Uang naik dosa gede itu ya kafir. Misalnya tahu zina ya kafir, tahu korupsi ya kafir. Tak takoi. Misalnya ada orang Indonesia koruptor atau kriminal itu tetap orang Indonesia pandai, tetap orang Indonesia. Karena dia warga Indonesia aja sama. Siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap mukmin, senajan toh maksiat. Jadi status orang Indonesia itu ya orang Indonesia saja, meskipun koruptor ya orang Indonesia, meskipun maling ya orang Indonesia. Status itu tidak bisa dihilangkan. Siapapun yang talafadz bi kalimatai syahadah ya berarti muslim meskipun maksiat. Karena itu status. Soal engkau dihukum ya dihukum karena kesalahan, tapi nggak bisa menghilangkan status. Lagi mikir, iya ya. Ya mari nak tahu ngaji dah. Kowe anake bapakmu wis kadung ditekdir kowe anake Parmin. Senajan to ngentekno donya tetep anake apa enggak? Anake karena status sudah bisa dihilangkan. Paham ya jelas ya? Makanya keyakinan ahli sunnah siapapun tetap mukmin senajan to ahli maksiat. Soal kok dihukum ning neraka itu profesional saja, namanya koruptor ya dihukum oleh KPK. Tapi apakah bisa menghilangkan kestatusan dia warga Indonesia? Nah, kira-kira seperti itu. Orang maksiat apapun tidak bisa menghilangkan kestatusan dia seorang muslim. Nah, kesalahan-kesalahan nanti ini ditutup sama Allah terus dijadikan bok besar. Tapi tetap bok ini tidak akan mengalahkan kalimat tauhid. Dan malaikat tentu mikir kan, mosok ono kalimat Allah menang no kalimat sing ora ono kalimat. Makanya Nabi menutup hadis itu, fala yasqulu ma'asmillahi syai'un, maka tidak akan imbang sesuatu sing ono asmane Allah Subhanahu wa taala. Ane kula suwun, makanya orang-orang toreko nak wiridan Allah. Paling enggak kan, makanya kata ulama dulu, kena bermaksiat, secepatnya istighfar. Setidaknya kok ono pembanding. Lah nek ora ono istighfare, terus bermaksiat terus pikiran konangan tora, ngono terus. Ya akhirnya kan tidak ada kalimat pembanding, tidak ada kalimat pembanding. Di Pulau Suwunda, makanya saya bilang ayat ini itu diikutkan Ahmad bin Hanbal tentang fadhailu kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi baca innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Makanya usahakan tauhid kita tauhid yang berkekuatan apa? Dzarrah, berkekuatan atom. Sehingga kita ini luar biasa. Nah, cuma pertanyaannya kita kan gini, kowe nglafadzno tauhid ra mesti ikhlas. Maksiat itu ora ikhlas lah ditompol, iku repot. Mulane jare kanca kula, pangeran wis apian wis. Nak maksiat ditulis sinto, nak ganjaran ditulis 10. Masalahnya nak ganjaran dadak syarat ikhlas. Maksiat ora usah ikhlas wis kasil. Jadi kayak misalnya korupsi, Gusti kula mboten ikhlas ora iso. Tetap langsung ditulis. Kayak berzina misalnya, Gusti tapi kula mboten ikhlas ora iso.
Ya bener maksiat ditulis sitok tapi langsung dadi tanpa syarat. Tanpa syarat. Nah taat ditulis 10 tapi butuh ikhlas banget. Ikhlas itu ya angel. Misalnya masjid ya sholat masjid, masjidnya sing bangun sopo, dibangun gagah-gagahan nopo krono ibadah. Karena orang bangun masjid gagah-gagahan ya mau misalnya ben keren ke masjid pribadi. Nah ini niatnya si Islam juga masjid tandingan kan itu saking masjid yang sudah jalan kan. Bayangno misalnya kita jadi imam masjid teng mriki terus orang suka ke masjid setengah kilo sangko iki. Mewah, kowe kira-kira bingung kan. Kono iso nyewa Polri nasional imam kelas dunia sehingga tetap imam sadalan jepit. Momennya kene misalnya juga wudune kerane kok kadang wong kepleset kono steril kabeh. Mau itu wah kok sebenarnya sholat kambing orang kancingan. Tapi pertanyaannya, mbok arani di itu masjid, mbok tentang itu masjid, nggak ada syiar Islam, dan orang Islam orang kita kiri, orang masjid tapi kan kita seneng orang Islam orang kita kiri. Mbok setuju nih, mata ini masjid yang sudah ratusan tahun nih. Kayak milih hasud atau milih setuju? Apa milih ramel-melok? Jadi kita ini makanya Allah itu ketika ngendikan zaman akhir wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila. Zaman akhir itu pokoknya delok dunya kabeh jawabane wa in adri sekarang. La'allahu fitnatun paling sing terjadi ning dunya kabeh ujian. Coba misalnya beberapa sinetron itu nanamno menayangkan peran ustaz. Kadang bayangan ustaz versi sutradara itu tidak seperti yang kita bayangkan karena rata-rata ustaz di sinetron itu ya pacaran. Ustaznya kan gak terima ustaz kok pacaran. Tapi kalau kamu tentang kapan ada syiar masif tentang Islam, tentang pesantren kalau nggak ada sinetron. Misalnya kita dulu film adab, sinetron adab. Dari satu sisi kan senang, pada akhirnya kemenangannya kebenaran atas kebatilan. Tapi dari sisi yang lain, kita tidak senang karena setting yang kita pahami di kitab tidak seperti itu. Kan kalau di situ seakan-akan Allah itu kan begitu jahat, setiap orang maksiat dukung, kuburannya kobong. Padahal selama ini kan ya baik-baik. Dan baik-baik saja bukti Allah Rahman, kuburan yang fasik-fasik itu biasa-biasa. Tapi digambarkan di situ itu. Kue gedeng itu ya keliru, wong dadekno wong ben gedeng maksiat. Sinetron itu kan ada nilai positifnya biar orang itu benci maksiat. Oke, dari segi itu bagus. Tapi dari segi masa betul Allah sejahat itu. Kenyataannya selama ini ya baik-baik saja. Bahkan yang nakal pun diberi hak tobat. Nah, akhirnya udah setuju bodoh. Saya sendiri sering delok gitu hiburan tentang agama. Pangeran maringi rezeki ngono ae. Bagian pemerannya ya kanca kula, kadang ustadz konsultasi kula. Gus saya ini mau memerankan ini sudah bener enggak? Ya bener enggak ada duit ayo. Karena tadi kalau kamu benci sinetron seperti itu menurut saya juga agak bagus karena ini menjadi pembelajaran secara masif. Kowe mustad mesti di rumah orang se-Indonesia sinetron. Se-Indonesia dan itu bagus karena ada pelajaran kan. Tapi ya sebagian setting itu pasti ada yang kita tidak cocok. Kuburan bedas. Kuburan. Kayak milih sih. Ya sudah milih seperti Said Hasan tadi wa in adri la'allahu fitnatul lakum. Sesuatu yang di luar kemampuan kita dalam urusan sosial kita tidak tahu. Misalnya kiai. Cara sampean tuh kiai itu sebaiknya memenuhi kualifikasi dulu apa asal berani dulu jadi kiai. Kalau menurut teori ya memenuhi kualifikasi dulu. Tapi pertanyaannya, kalau semua ustaz harus memenuhi kualifikasi, sing lulus semua piro? Kurang stok. Nah nanti Indonesia kurang stok kan, paling sing lulus aku terus berapa? Mosok kiai mesti tok. Misalnya ustaz harus hafal Quran, hafal hadis, ahli fikih. Sing lulus itu so. Mau sing ngetes wae ora ngono. Akhirnya kita kehilangan stok. Tapi kalau kamu lepas, siapa saja beri saja ya jadi romotos itu sehingga Dimas Kanjeng ngono berjubahan ya wis apa ustaz banyak orang tertipu pilihannya ya sudah wa inadri kita tidak pernah tahu masalahnya kayak apa. Kalau kamu bikin kualifikasi ketat artinya mempersempit
dai ilallah, jumlahnya tidak banyak. Kalau kamu berlonggar maka yang abal-abal banyak. Oke, milih wa in adri enggak ada. Kabeh kersane pengen. Di dunia ini banyak jawabannya kita wa in. Makanya masalah khilafah pertanyaan gitu. Ketika Said Hasan menyerahkan ke Muawiyah itu potensinya juga bisa salah bisa benar. Makanya Said Hasan dengan kearifannya bilang gini. Ketika dua pasukan besar ini mau tarung, itu ada sekitar 40.000 musuh versus 40.000. Said Hasan itu berdiri, beliau menggantikan Sayyidina Ali. Baru didelok pasukan ini orang nekat semua. Penggemar beliau orang nekat, penggemar Muawiyah juga orang nekat. Kalau saya teruskan pasti terjadi pertikaian darah yang luar. Beliau akhirnya memanggil Muawiyah. Tapi perlu dicatat ya, Muawiyah itu sahabat, dari semuanya kita hormati. Kata Said Hasan begini. Wahai para penggemarku, kemungkinan indawah yang layak jadi khalifah itu memang saya atau Muawiyah. Kalau betul menurut Allah yang layak jadi khalifah itu saya, hari ini saya maklumatkan bahwa tak berikan ke Muawiyah. Atau memang menurut Allah yang layak jadi khalifah itu Muawiyah, ya sudah memang dia berat jadi khalifah. Jadi dua kemungkinan itu menjadi Muawiyah otoritatif. Kenapa? Otoritatif karena kalau yang berat Said Hasan sudah diberikan ke Muawiyah. Ya, kalau yang berat Muawiyah ya memang Muawiyah ya. Tapi Said Hasan tetap menutup ngendikannya dengan kata-kata wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un. Tapi saya tetap tidak tahu. Semua kejadian ini jangan-jangan hanya fitnah, hanya ujian. Karena secara fikih melempar sesuatu kebenaran pada orang lain yang tidak otoritatif itu juga ada satu kebenaran. Misalnya kayak aku saking tawadhuku, terus ra'ub semulan tafsir gue. Orang mungkin muji saya tawadhu, Gus Ba alim tahu mulangi diserang ra'ub. Tapi korbannya kan banyak. Jadi tafsir jalanan jadi gak mutu, jadi primbon. Mergo salah pengajar, iya kan? Iya. Jadi tawadhu itu juga ada solusi. Ono kiai tawadhu terus gak kersa mimpin tahlilan. Terus dipimpin wong sing muni la ilaha illallah ora bener. Iku tawadhu apa menyerahkan sesuatu yang salah. Menyerahkan sesuatu yang salah. Jadi hidup itu tidak segampang itu. Makanya Said Hasan semua keputusan saya ini pun tak tutup wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un. Tetap tidak tahu. Hidup ini banyak yang kita tidak tahu. Masalah sosial ya. Kalau masalah tauhid kan jelas Muhammad apa la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi kalau masalah sosial coba. Saya beri pertanyaan, kalau sampean bisa jawab tak jadi swarga lah. Kalau kamu jadi kiai besar diundang acara kecil ning musala Penceng. Saya ulang lagi, kamu jadi kiai besar diundang ning musala Penceng. Sing sangune mau 200.000. Iku apike teko ora teko? Ayo jawab. Sing biasane ki diundang ning Jakarta sangune 5 juta. Ning diundang musala Penceng sing panitiane iso nyamoni 200.000, sing teko mau 20 wong. Apike teko to? Kiai cilik wis ora ubah. Nah sampean apike mboten? Karena tadi pertanyaannya, kowe nek ora teko terus dianggap sombong, pepe 200.000 ora teko. Tapi nek kowe teko, job-job kiai cilik itu terus piye? Wong tok 200.000 pendak ngono wae kok mbok royo. Kok ngono ya. Lho makanya kena dadi kiai gedhe ku yo kudu mikir. Aja kok mikir tawadhu tok. Aku nek ora teko darani sombong. Aduk sombong lah rezekine kiai liya timbang tawadhu mahjubno. Kiai liya. Sandang pangan. Lu kiai liya untuk 200.000 pendak ngono wae kok kowe teko. Lah ki teko kiai gedhe mesti sing jadi pusat perhatian kan kowe. Ya pancen kesunatane cara kula ya ora teko. Tapi ya kadang-kadang teko sing kira-kira ora pas acara. Ini langgare atau apa aja sing pas ana salam tempel. Kula mulai ngakali ngoten. Ana langgar Penceng ngundang kula. Kapan-kapan ati iki tapi ora pas acara. Jadi malaikat biji kula pe dibiji sombong Gus Ba ya rono. Dibiji maksudno pas acara ra rono. Dadi bejo ngono masuk bejo. Kula sering diundang kiai-kiai desa. Gus rawuh teng kula teng acara ngeten. Ya kapan-kapan ati iki tapi ora pas acara. Tenan sing kiai ini mau ternyata matur nuwun Gus jenengan ra teko lumayan Gus. Niku job kula ya. Iya. Lho coba misalnya sampean bayangno misalnya Habib Syekh rawuh ning acara-acara sholawatan ning kelas kecamatan desa. Lah ya sakit. Raup Mbah. Ya sing RT sing raup ora.
Ini masalah sosial. Ijtihad itu gak gampang. Karena yang kamu kira tawaduk ternyata memakjubkan orang lain. Jadi sosial itu susah. Juga tuh gale mau. Kowe nak acara resepsi, apike iku nggawa bojomu sing ayu ta. Apike ngajak bojomu to. Dalam ya apike nggawa kan ketok mesra ya ketok soibul bed seneng mergo sekali ya. Tapi soalnya Joko ayu nak teko sing ngenes akeh. Mana ana guyonan wonten tiyang kaji ditakoki waji nang nangis. Takok mbah kok kena apa nangis. Wong Turki Pakistan kan wayu. Jebule ning donya bojone elek waku tok. Mergo kaji biasane kan ayu Bojonegoro kan wis mung ngono tok. Iku ayu Pakistan, Turki, Mesir. Sadar ya Allah, Gusti. Dadi yo ning donya bojone elek tok. Zaman kalah ayu mbek wong Bojonegoro cek dene cek ngomong udah-udil cek. Warang mbek wong Mesir, wong Turki. Pikir-pikir Gusti ya Allah. Tapi akhirnya mari nangis mergo ngerti wong Turki ganteng-ganteng. Nah aku njen elek. Sadar. Jadi salah lagi. Jadi kalau masalah sosial itu benar Sayyid Hasan bin Ali. Dia apa? Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa man. Ya kayak misalnya keluarga Mbah Soleh, misalnya kumpul ning talun apik ta ora? Ya apik ketok rukune. Tapi kan kebaikan tersentralisasi di talun. Mungkin maslahatnya ya rada tukaran terus mencakup diri. Akhirnya pondoknya ning ndi? Enggak apa-apa, semuanya baik. Lho Allah nak kepengin nyebar agama, rata-rata gus-gus itu tukaran terus mutung terus ning ndi. Akhirnya pondok ning ndi? Lah tapi nak rukun diuplak-uplak. Itu pangeran. Masalah sosial kita apa? Kumpul ya ketok rukun, tapi ora kumpul ketok nyep. Lu susah ya apa sih nganggep positif di semua apa sing ditakdirno Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula nggih seneng kancaran Gus Gede ya seneng. Piye-piye sing gawe Islam. Kancaran kecil ya seneng mari tawadhu. Kadang-kadang kan ono wong seneng kancaran wong cilik tok, jebule wis sing gedhe hasud. Kadang kancaran wong gedhe tok, jebule mergo sombong. Ana kula ge kenal Gus Gede, kenal ora bareng ora kanggo-kanggo. Ngeling-eling. Tapi nak diundang tetep kula perkarane kok mahjubno wong iki. Tapi nak nilai gelem lho. Karena ana sangune. Jadi ini tidak gampang, makanya gejolokannya kitab hikam itu masyhur. Wong iku sapa? Jawabe hikam man iku sing kanat mahasilu masawiya. Wong iku wong sing apike wae elek apa meneh pas. Manusa iku wong sing apike wae elek. Ya misalnya ngene tak bedhe, misalnya roh ketemu wong ayu, apa takok ta ora? Ya tak jawab. Nak takok kok elek terus. Jenenge wong ayu. Nak ora takok sombong yo elek. Delok wong ayu nganti tamat ya elek. Ki milih. Wong ayu. Manusa iku ora dipilihan, apike wae. Elek. Takok apik tapi ya elek. Dadi manusa iku apike. Jajal kowe kenal akrab mek tanggamu, dadine utang apa tetep apik? Kira-kira. Jawab. Apik mek tangga iku ora apik. Ujung-ujunge ya utang nyileh mobil dan sepeda motor. Tapi nak nenengan kok apik. Tapi ono apike. Baru kene nenengan kowe ora ngrigeti kan? Kan gak mungkin kowe nyileh mobil mek wong sing kowe nenengan. Mulane jari Imam Syafi'i takok apike wong sepundi? Ya apike jeneng wong ya apik. Lah piye? Baru kayak aku jeneng ra tau nyileh mobilku. Coba kowe nggo mobil Alfa terus ketemu ning dalan wong sing seneng kowe kan liwat set santai wae. Gak tekno kan. Wong ya maklumi wong nenengan. Tapi nak kancamu akrab gak rawani kan gak pantes. Padahal nawani 200 ono Pak Alfat iki. Ribet dok. Iku bener sing aran dikam wong iku apike wae. Nak guyonane bapak masalah istiqomah. Ya istiqomah teng masjid jare bapak. Istiqomah itu ya. Tapi ono imam kok istiqomah terus ning masjid. Iku ya dadine ora istiqomah. Jenenge ngangkangi masjid akhirnya ra ono kandidat liya. Lho coba sekarang banyak alumni pondok jadi pengangguran mergo imam sepuh itu istiqomah. Akhirnya nominasi baru. Nah tapi istiqomah kok mau kritik yo keliru. Istiqomah kok mau kritik perintah ya istiqomah. Nah tapi nak terlalu istiqomah liyane ora kedu. Ya milan ya. Lah yo maksudnya cerita bener hikam wong apike wae ana elek.
Apa meneh kok apik tapi dadi elek. Kados ngeten sampeyan kali pengajian iki kan apik. Tapi takokno bojomu. Wae anak adus sekolah tinggal lu. Jare mbokmu ya padha, mbokmu sing wis kudu enak-enakan pengajian mbok dimbarno. Pemene sing nagih utangku ditagih malah lunga. Parah. Terus. Lah yo menungso iku apike wae ana elek. Apa meneh? Elek. Makane jare Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kowe wis istighfar wae butuh istighfar. Lho istighfar rohku mesum. Ora mesum ya jajal sing ning kene teko kabeh. Kowe nak njaluk sepuro pangeran ben apa? Ben mlebu. Bayangan terus opo? Ngeloni widadari. Jadi gayane njaluk sepuro, tapi pikirane ku mesum. Maksud Gusti dosa kula sepuro nang mlebu. Kok nang kok. Mulane jare bisa istighfar butuh istighfar. Mergo pikiranmu ngeres. Ayo kowe nganti istighfar pangeran dalu-dalu kepen opo? Swarga. Terus nek swarga kuwi apa rencanamu? Ayo jajal. Rencana nek swarga. Bala bojo widadari. Makanya istighfar kita pun butuh istighfar. Karena motifnya itu pasti hadun nafsi, pasti ada semi nafsu. Ayo kowe nganti Gusti kula kuwangen jenengan kepengin nang mati. Iku perkara kapok bojo judes apa krana kangen pangeran. Wong sing do kangen pangeran munamuni kepenang mati iku krana mangkel sekelilinge apa krana kangen pangeran asli. Rata-rata. Karena mangkel sama sekelilingnya. Lah saiki menfonis sekelilingnya memangkelkan iku suudon apa kusnudon? Iku dosa to. Dosa cuma dibungkus muni kangen pangeran. Gayane tok asline ku yo. Jajal saiki bar muni ngono kangen pangeran sekali dhuwit 1 miliar. Betahnya to ora kira-kira. Ansias Gusti. Jebule tenggonya nggak enak. Makanya ini penting saudara. Mungkin sampean jadi ngendikan. Makanya ini kan saya bilang lagi. Tag itu tidak cukup. Tapi harus diguru. Karena guru ini yang mensterilkan, yang menseleksi tag-tag umum, ya, yang menseleksi tag-tag. Kayak tadi misalnya, nak doirin tag ya elek ulama sing nekani Umar. Tapi nyatane Nabi Musa moro omahe oh nunjukno nak moro Umar ora apa-apa asal niate dakwah atau ikut membenahi masyarakat. Karena dibutuhkan kerjasama ulama dan ulama. Nak menurut tag-tag ya ngono, nak ketemu wong lu takok. Nak ketemu tonggo senyum lah. Misalnya kita bojo ayu sampe ketemu wong lanang senyum ke mantul terus. Podo misalnya cung nak mlaku aja blengahan, bareng liwati ratan gede ra usah blengahan. Artinya gini, semua teks itu dikawal oleh perilaku orang-orang sekeliling kita, terutama guru-guru kita. Cung nak mlaku aja blengahan ya ada konteksnya. Wajib blengahan ya ada konteksnya. Nah, ketemu wong senyum ya ada konteksnya. Lah misale kowe di bojo ayu ketemu wong lanang sing hidung belang senyum kayak jantungan. Jadi semua itu ada konteksnya. Nah, di sini ini saya nggak setuju ada orang kok aku sinau wis akeh baca buku akeh. Nah, sekarang banyak ustadz yang hanya dididik buku, tidak punya guru. Itu bahaya sekali dalam kelangsungan izzatil Islam wal muslimin karena pasti tidak selektif. Hanya kalau suwun dia kaos kasoleh anak putune nggih kaos. Biasa ngawas kulo, terus Afif sinten mawon ngawas karena guru itu penting karena ini yang punya kemampuan menselek. Saya tuh sampai tua ya juga di bapak kulo wafat kulo izin ngaji. Meskipun ngaji itu tidak harus pakai kitab ya ngaji perilaku. Saya sampai bangun wafat ya saya masih ngaji. Kemarin saya beliau mau haji ya kulo sering dinasihat nasihat. Karena kayak tadi, ono kiai senengane ngaturi dahar tamu ya bagus supaya memuliakan. Ada kiai yang karena ada ingin didik toma khususnya ada mertamu rasa sarapan rugi kok ada mangan tapi baru kayak kiai atau juga ikan ben kapok kaya ada yang nakalan kok terus gak marung kok ngandal kok karena manusia yang ada mbok lomani itu ya jadi elek bareng ada kiai terkenal loma akhirnya ngelahirkan wong toma tapi misalnya ada kiai kok nak ada rasa keimanan ya medit kok jadi ajaran kan orang repot, asal ijek sosial itu repot. Kue dia anak buat longgar, sih jadi manja, anak manja berarti kok gak mandi.
Tapi misalnya terlalu ketat, anak minggat. Kemilen ketat atau enggak? Itu yang didawono hikam itu benar. Manusia itu ketika milih sisi baiknya saja pasti ada buruk. Apa meneh pas buruk. Ini supaya kita mulazamah pada istighfar karena manusia itu potensinya. Makanya kita nyari kebenaran sing absolut. Apa itu kebenaran absolut? Itu kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini terus terakhir ayat kedua. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin, riwayat dan saya beberapa kali belajar kitab ini. Suatu saat Rasulullah menyuruh Abdullah bin Mas'ud disuruh baca Quran. Ya Abdullah bin Mas'ud iqra aliyal Quran. Kadang beliau manggil ya ibna ummi abdin. Coba kamu baca Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, aqra'u wa 'alaika unzil. Bagaimana saya baca sementara Quran turun kepada kamu? Terus kata Rasulullah, inni uhibbu an asma'u min ghairi. Kadang saya senang kalau mendengarkan Quran itu dari orang lain. Singkat cerita Abdullah bin Mas'ud baca. Ketika baca lama-lama sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i. Nabi itu nangis. Faidan aynahu tadrifani, matanya Nabi itu mengurai air mata Nabi. Terus ada orang di sekelilingnya Abdul bin Mas'ud, jejak Abdul bin Mas'ud, intahi soh, berhenti. Karena kalau kamu teruskan Nabi pasti pingsan karena Nabi itu kalau dengar Quran itu panik. Saya kira saya mantul jus juga seperbelasan. Nabi itu mau diwacana awal surat Nisa itu sampai apa? Sampai ayat itu sudah apa? Pingsan. Ya terus. Akhirnya Nabi itu ketik berhenti. Ayat ini maknanya gini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin, bagaimana Muhammad jika itu Kanjeng Nabi, bagaimana Muhammad kalau semua umat itu saya datangkan seorang saksi dan kamu menjadi saksi dari sejuta umat yang sebelum kamu, jutaan umat mungkin miliaran sebelum kamu. Nabi nangis karena harus menyaksikan umat mulai Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah. Nah itu saya berkali-kali ijtihad, saya berpikir maknanya itu apa. Saya pernah ngendikan ini materi ini di depan Pak Nafek Kajen. Beliau seorang mursyid. Memang saya uji, maksudnya saya ngomong ini sebanyak mungkin di depan orang-orang pinter, termasuk di depan Pak Nafek, di depan banyak ulama. Pas itu acara di Kajen. Saya tuh nggak tahu artinya itu. Kok bisa orang yang sekarang jadi saksi orang dulu. Jadi misalnya saya kan bin Nur Salim, bin Nur Sam satu musim misalnya saya disuruh menyaksikan Basim Asyari atau disuruh menyaksikan Syekhona Khalil. Itu kan aneh, harusnya kan wong saya tidak menangi kok jadi saksi. Ku piye? Setelah saya istikharah saya itu dapat alamat tadi, melihat rantai tadi. Apa? Cincin rantai itu lingkaran apa? Jadi begini ini peringatan gue jenengan sedanten si murid-muridnya Pak Soleh. Misalnya gini, ada rantai dari yang seperti itu loh, rantai yang dipakai apa itu? Lampu. Lampu itu kan rantai. Kan semua rantai itu kan mandiri. Per kolong itu kan apa? Itu untuk mengetes yang atas kuat apa enggak. Tinggal yang bawah. Kalau yang bawah itu enggak jatuh, ditarik saja, krok gitu. Pasti yang jatuh itu yang kropos. Ketika kamu tarik paling bawah, yang mesti putus itu kan bisa yang tengah, bisa yang atas. Artinya gini, ketika Rasulullah itu tauhidnya benar, berarti Nabi Isa juga benar, Nabi Musa juga benar, terus sampai Nabi Nuh juga benar. Itu tadi, rantai itu kalau sampai krek gitu, semuanya kok gak putus, berarti atas kuat. Gak usah kamu tes, gak usah kamu cek fisik yang paling atas. Saya ulang lagi ya, kita kan gak pernah tahu perilaku Mbah Zubair, saya tidak tahu. Perilaku guru-gurunya Mbah Zubair, tapi bangun kok sampai alim begitu. Berarti guru kan gak mungkin produk mabadik iso maca asbab. Jajal ke mondok ning Raub diulang mabadik. Terus gak mondok liyane, terus kowe iso ngorek asbab. Mesti wong kondi, mesti guru liya nak gurune iki entek ilmune kene. Sat. Ngalah malah. Itu kan ibarat gitu. Ana wong nggawa timba gedhe sak jun iku bek. Sumure keringan gak mungkin. Nganti iso nggo banyu bek mergo sumure mulane nak delok guru ku delok murid. Angger murid iso alim gurune alim, mergo nak gurune gak cukup. Kan gak mungkin gurune isane mau pesolatan mabadik muridnya sama maca asbab. Gak ngaji liya. Kan isane primbon mesti. Nah ini penting saya utarakan, saya ulang lagi ya. Kalau ada rantai sampai atas sampai bawah, kamu ngecek yang atas kuat apa enggak, tarik saja.
Ketika nggak copot, kamu kan bisa nyimpulkan berarti yang atas kuat. Semuanya normal. Nah, ketika sampai Rasulullah Muhammad SAW, agama ini masih benar. Berarti rantai-rantai depannya. Makanya Nabi itu marah besar ketika ada orang bid'ah atau orang tidak alim mulang karena fadlu wa'adlu. Karena menjadi rusak. Merusak tatanan. Merusak tatanan. Coba tadi misalnya rantai dari Nabi Abu Bakar benar, Umar benar, para habaib benar, para ulama Basim benar. Tahu-tahu era Rauf diganti rantai yang dari Bendrat. Nah, karena dia berpenampilan kiai, saya ulang lagi berpenampilan. Jadi Bendrat ini dimodifikasi sedemikian rupa seakan-akan itu rantai yang kuat. Modus tau ya, dia jubahan, pura-pura jubahan, ibu soleh, semulang. Terus punya murid sampai 10. Murid 10 ini di murid-murid meneh. Kira-kira nanti ini dijajal coplok kan coplok mesti. Wong Bendrat. Ya sudah berarti sanad setelah Rauf ini mengkotek semua. Karena nggak bisa diandalkan kan protol tadi. Makanya kewajiban saya adalah memperkuat sanad itu. Sama muridnya Mbak Mun, muridnya Bapak saya harus kuat. Supaya nggak merusak sanad. Itu maksudnya nggak merusak. Kan sakit kalau sampai rantainya nggak kuat, kan sakit manfaat orang setelah kamu. Berpegangan sama rantai yang tidak kuat. Ya akhirnya tadi banyak kiai yang nggak pernah ngaji ngomong, wong Islam itu suka, arah suka gak dihormati uang. Mana ada target Islam orang dipin dihormati orang? Di mana-mana target Islam gue ridane wajaran kok. Kudu suka ben dihormati uang. Iku wajaran kok ben dihormati uang tuh. Di mana-mana Islam ngajarkan ikhlas, yang penting nadzarullah ridho kok. Ben dihormati uang orang wajaran kok. Tapi wong dene ora tau ngaji bosen larat wis suwi dina wong ngerti gak aja. Kan rusak kalau seperti ini kan. Itu merusak sanad. Dan Nabi itu jadi saksi itu tidak harus menyaksikan orang-orang dulu karena tadi mata rantai. Jadi gak mungkin misalnya Mbah Hasyim Asy'ari kok ndak alim, muridnya ya alim-alim kados Mbah Karim, kados Mbah macam-macam sampai Mbah. Makanya guru itu bisa mulia itu karena muridnya. Kalau orang Jawa kan walian, apalagi orang Jawa Timur biasanya Gus itu alim lah, bapak alim malah dihormati. Sebetulnya itu agak kebalik. Maksudnya begini, kalau teorinya orang Arab dibalik, wong tua mulia baru kayak anak. Wong tua mulia itu. Coba jangan bayangkan, andai kan Mbah Mun tidak sealim itu, kira-kira kholnya Mbah Zubair apa serami itu? Enggak kan? Bahkan banyak kiai yang alim alama. Bahkan nyuwun sewu makome wae di grubut Cilalang apa Ilalang mergo anak putune wis ora iso ngaji. Gak iso ngaji, gak iso ngawal akhire khole agak menarik kan karena yang dilihat kan anak putu. Apalagi anak putune beda madzhab melok partai sebelah. Yang ngaramkan khol malah taqabbalallahu minna wa taqabbal. Coba sekarang hal-hal besar itu tetap karena melihat anaknya. Karena yang sudah kabudut ya sudah orang mesti melihat anaknya. Makanya dalam pepatah Arab itu kama tasyarrafa bi Muhammadin Adnan. Sebenarnya Sayyid Adnan itu orang kan enggak peduli. Adnan sapa wong ora peduli. Hasyim sapa ora peduli. Kilab sapa ora peduli. Barokah ana kanjeng Nabi ora mencari-cari siapa Abdul, siapa Abdul Muthalib, siapa Hasyim. Ya, Pak. Coba saya tidak sombong. Misalnya bapak saya Kiai Haji Nur Salim. Saya misalnya ada alim terus maklaran kayak ambek Rauf. Terus uang ngapain oleh bapak teko sapa? Kadang pas hal terus aku ora ono lagi maklaran bero. Ora repot. Lagi kolaan melon. Wah iki repot. Tetep wong mulya iku baru kayak anak. Maksudnya mulyane bapak ini sebagian juga bergantung karena anak ini yang pembunuh karakter sebetulnya. Karena kalau suwun duriya ba saleh itu tetap saleh. Karena ini anak itu sekali salah repot. Makanya cara orang Arab diwalik kama tasyarrafa bi Muhammadin Adnan sebagaimana mbah-mbahnya Nabi menjadi mulia karena kanjeng Nabi. Coba misalnya Mbah Zubair enggak punya murid Mbah Sahal. Orang tahu Mbah Zubair, orang sekarang kan enggak tahu Mbah Zubair, taunya Mbah Mun sama Mbah Sahal. Seorang Mbah Mun itu sapa? Putrane Mbah Zubair, wae ya salim usul fikih. Mbah Sahal sapa alim ngono, yen gurune ya alim usul fikih, rupane Mbah Zubair. Lah cara murid-muridnya kaya ora-ora. Kan wong ora takok mondoke ning ndi, malah kuwatir. Aja mondok sing dituwahi dekne. Kok dadine ngono kan malah kuwi. Nah, makanya menurut saya, makanya saya tuh mikir
Anak ini penting. Coba Nabi Ibrahim terkenal gitu. Orang mencari-cari sejarah Nabi Ibrahim karena siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Kanjeng Nabi menamakan dirinya, saya ini anak cucu Nabi Ibrahim. Anak dakwatu Isa, anak dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku dadi ngene iki ku barokah dongane bapakku. Rupane Kanjeng Nabi Ibrahim. Itu Kanjeng Nabi Ibrahim ketika sebelum wafat masyhur dengan Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, sebelum saya meninggal pastikan setelah saya ini ada orang-orang yang tetap membacakan ayat-ayat Engkau. Akhirnya dituruti di anak Ismail terus-terus sampai kelima ke dua putu jenenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba misalnya kayak Nabi Ibrahim, di anak Parlan, bariku Karmin, bariku sapa? Terus takoki bapak sapa? Mbah mati ra ninggal warisan tak apa ta eling-eling karena ya sudah kena wong ra agama kan iki barokah Nabi Ismail darani agama ini ala millati Ibrahim sampai Kanjeng Nabi Muhammad semua kebenaran saking adabe Kanjeng Nabi diistilahno ala millati Ibrahim akhirnya wong bakas bahkan kita pun dididik seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Sekarang Ibrahim menjadi populer lagi barokahnya siapa? Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kama tasyarrafa bi Muhammadin ajal. Jadi kalau suwon duriyai ba saleh, duriyai tiang-tiang saleh menjaga kesalehan mbah-mbahnya. Ojo kok malah mendebit ya cara bang. Mendebit keramate apa? Baik dipek lere kentekan. Jelas ya, terus malah kula nu sering nyebut Mbak Mu nyebut Bapak karena bisa tasyarruf. Paham ya, apa bisa? Ya coba, andaikan Nyun Sewu Mbah Zubair itu tidak punya putra Mbah Mun, juga nggak punya murid Mbah Sahal. Orang sekarang mau tahu Mbah Zubair lewat apa coba? Medsos nggak ada, TV nggak ada, coba tahunya dari mana? Ini barokahnya Mbah Sahal bisa ngarang kitab misalnya. Mun sekarwan ngaji alim alamah terkenal. Putranya siapa? Itu hasil didikannya. Akhirnya orang yang nggak menangi Mbah Zubair membahas-bahas lagi. Coba Kanjeng Nabi Ibrahim misalnya, orang Nabi Ismail, orang Nabi Muhammad itu Rom Ibrahim kok sapa? Ini baru kayak didikannya Kanjeng Nabi. Akhirnya kita mengenal figur sosok yang bernama Nabi Ibrahim. Ya ketika mati pun disahkan ala millati Ibrahim. Sholawat ya Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ala sayyidina. Artinya dipaksa. Padahal kita dengan beliau kasih ribuan tahun masih kenal. Barokah ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul lilladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.